Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama dari firman Tuhan. Dan mari sebelumnya kita berdoa lebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami siap belajar dari-Mu ya Allah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengenal, memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus Sang Firman yang hidup. Terima kasih Roh Kudus yang mengajar dan mendidik kami. Terima kasih ya Bapa, sumber hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dengan judul perikop, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Saudara-saudara, kemarin kita sudah membahas tentang murid Yohanes Pembaptis, yaitu Andreas dan saudaranya yang bernama Simon Petrus yang mengikuti Yesus. Tetapi hari ini bacaan kita menceritakan bahwa Andreas dan Simon Petrus malah masih menjadi penjala ikan. Manakah yang benar? Saudara, beberapa teolog mengatakan bahwa kisah tentang Andreas dan Simon Petrus yang mengikuti Yesus dalam bacaan Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 yang kemarin kita bahas, ini merupakan pengenalan saja, belum menjadi murid. Karena mereka hanya ingin tahu siapakah Yesus dan di manakah Yesus tinggal. Setelah itu mereka kembali lagi dalam kehidupan mereka sebagai penjala ikan. Nah, barulah kemudian dalam teks ini diceritakan bahwa Yesus memanggil Andreas dan Simon Petrus ketika mereka membereskan jala. Dan spontan mereka ikut Yesus karena mereka sudah merasa bahwa apa yang dikatakan oleh guru pertama mereka, yaitu Yohanes, benar bahwa Yesus adalah Rabi, Guru, Mesias, Anak Domba Allah. Nah, begitu pula cara Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes, kedua anak Zebedeus ini. Dan mereka bukan orang sembarangan, saudaraku. Karena Zebedeus, ayah mereka, adalah seorang yang cukup berada, sebab ia mempunyai beberapa orang upahan. Dalam Markus 1 ayat 20 dikisahkan bahwa dan bisa saja Zebedeus ini adalah seorang saudagar yang memiliki banyak anak buah dan banyak kapal. Nah, Yakobus dan Yohanes pun langsung meninggalkan semuanya. Keduanya benar-benar yakin bahwa Yesus adalah anak Allah, sehingga mereka tidak khawatir akan kehidupan sehari-hari mereka. Kita harus ingat bahwa kemudian pekerjaan mereka sebagai pengikut Kristus bukanlah suatu hal yang menyenangkan, bukanlah suatu hal yang nyaman, tapi sebaliknya penuh dengan tantangan dan ancaman. Nah, sebuah pertanyaan yang jarang terungkap adalah, mengapa sih Yesus membutuhkan murid? Pernahkah itu ada terpikir dalam pikiran kita? Nah, mari sekarang kita belajar bersama tentang kata murid dalam Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan kata murid dari kata limud, bahasa Ibrani, dan kata matetes atau mateteo dalam bahasa Yunani. Artinya menjadi murid, menjadikan orang menjadi murid. Atau dalam bahasa Latin disebut dengan discipulus, yang artinya murid atau pelajar, mereka yang mau belajar dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Itulah yang disebut dengan murid. Nah, apa sih keuntungan mereka mengikut Yesus serta belajar dari Yesus selama 3,5 tahun?
cukup besar. Pengalaman spiritualitas yang begitu luar biasa. Dan sampai kemudian berita tentang Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lampau tersebar sampai saat ini. Sampai kita bahas bersama saat ini. Nah, di sini sekali lagi kita menjumpai bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang sederhana. Kita heran, apa sebabnya Tuhan Yesus tidak memanggil orang-orang yang pandai, yang bermartabat tinggi, supaya kelak Injil dapat dimasyurkan dan dihormati, serta cepat berkembang. Saudara, yang Yesus butuhkan bukan keahlian, kehebatan, kepintaran, dan lain-lain, tetapi kesediaan untuk dibentuk. Cenderung kalau kita terlalu pintar, terlalu cerdas, hebat, kaya, dan memiliki jabatan pangkat, sulit mau dibentuk. Padahal pembentukan itu sangat dibutuhkan. Bagaimana kemudian ego kita, kesombongan kita, kehebatan kita harus diturunkan serendah-rendahnya. Dan itu sebabnya bagi Yesus bukan soal kehebatan, keahlian, bukan soal kekayaan, bukan soal kepintaran, tapi kesediaan untuk dibentuk. Ya, menjadi murid Yesus adalah kesediaan untuk dibentuk. Karena menjadi murid Yesus bukan dilahirkan, tetapi dibentuk. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya sudah jadi Kristen karena papa dan mama saya Kristen. Saya anak pendeta. Saya papa dan mama saya simtua, penatua, syamas, diaken, pelayan Tuhan. Maka otomatis dong saya menjadi murid Tuhan. Saudara, belum tentu. Karena menjadi murid bukan dilahirkan, tapi bersedia dibentuk oleh Tuhan. Ini panggilannya bagi saudara dan saya. Dan saat ini kita mengatakan, kalau kita adalah murid, mari kita lihat, mau enggak kita dibentuk? Seperti Yohanes Zebedius, anak Zebedius, meninggalkan dan mengikut Yesus. Padahal dia sudah punya jaminan masa depan dari ayahnya, sang saudagar, seorang yang terpandang dan hebat dengan banyak anak buah. Ada harga yang harus dibayar dalam proses mengikut Yesus. Dan pembentukan itu dapat saja melalui berbagai macam persoalan, masalah, pergumulan hidup kita. Jadi, mari saat ini kita merenungkan diri kita. Saya ini murid Tuhan bukan ya? Kalau murid Tuhan, mari relakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa murid Tuhan itu bukan dilahirkan, tetapi dibentuk. Oleh sebab itu, bentuklah kami agar kami bisa menjadi murid yang berkenan di hadapan-Mu. Murid yang bisa memuliakan-Mu. Dan di dalam hidup kami meneladani akan gaya dan cara hidup-Mu, ya Yesus, Sang Guru Agung kami. Terima kasih, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kuatkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat untuk terus menjadi murid Yesus yang bersedia dibentuk. Amin.